saya Sam, teolog Protestan Karismatik. Kali ini saya akan membahas polemik viral baru-baru ini antara dua pendeta besar di Indonesia, yaitu Pendeta Dr. Stephen Tong dan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Sebenarnya pernyataan dari kedua tokoh tersebut berupa klaim dari Pendeta Niko dan tanggapan atau tuduhan dari Pendeta Tong biasa-biasa saja dan tidak terlalu urgensi untuk menjadi perhatian dan dikomentari. Karena baik klaim maupun tuduhan sudah sering kita dengar dari keduanya. Namun karena kedua pernyataan tersebut ada kaitannya dengan wabah coronavirus yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini, maka diskusi ini menjadi menarik. Selain itu, ketokohan kedua pendeta tersebut telah menarik perhatian para pengikut masing-masing maupun simpatisan yang telah menganggap bahwa katakanlah Pendeta Tong menjadi ikon ketokohan Reformit Indonesia, sedangkan Pendeta Niko diketahui menjadi salah satu ikon dari ketokohan kalangan Pentakodal Karismatik di Indonesia. Akibatnya polemik tidak hanya terjadi di antara keduanya, tetapi juga telah melibatkan para pengikut dan simpatisan yang juga berpolemik di media sosial. Karena itu pada kesempatan ini sebagai seorang teolog Protestan Karismatik, saya memberikan komentar saya atas pernyataan berupa klaim dari Pendeta Niko dan tuduhan dari Pendeta Tong tersebut. Namun perlu saya tegaskan bahwa saya walaupun memposisikan diri sebagai teolog Protestan Karismatik, namun di sini saya tidak memposisikan diri saya di pihak siapapun dan tidak mengklaim diri mewakili siapapun. Berikut ini kita akan menyaksikan cuplikan video tanggapan Pendeta Dr. Stephen Tong atas Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Hari yang lalu saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok. Sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengikut, mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar. Pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno. Bilang semua yang sakit virus corona datang sini. Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia dengar kalimat Pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu.
Baru saja tadi kita menyaksikan cuplikan video tanggapan Pendeta Dr. Stephen Tong atas Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang tadi telah ditanggapi oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya, termasuk COVID-19, termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadi semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan
agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu. Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Kita telah menyaksikan cuplikan video yang berisi klaim-klaim dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan video yang berisi tanggapan Pendeta Dr. Stephen Tong atas klaim-klaim tersebut. Berikut ini tanggapan saya atas kedua cuplikan video tersebut. Pertama, dari cuplikan tanggapan Pendeta Dr. Stephen Tong tersebut di atas ada 3 hal yang ingin saya komentari. Yang pertama, saya sepakat dengan Pendeta Dr. Stephen Tong bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus saat menghardik badai dan gelombang yang terjadi di Danau Galilea tersebut tidak bisa dikopi atau ditiru seenaknya dan sesuka atau semaunya sendiri oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Di sini Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo telah mencomot bagian atau ayat Alkitab tertentu dan menafsirkan seenaknya untuk digunakan terkait coronavirus. Di mana apa yang dilakukan Yesus yaitu menghardik badai di Danau Galilea sehingga menjadi teduh dipakai sebagai sebuah alusi oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo untuk menghardik coronavirus dan krisis ekonomi agar berhenti dengan klaim bahwa ia disuruh oleh Yesus. Dua kesalahan ini yaitu asal comot dan klaim yang subjektif adalah kekeliruan yang harus diperbaiki. Namun saya tidak sepakat dengan Pendeta Dr. Stephen Tong yang menyebut Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo adalah pendeta palsu. Mengapa saya tidak sepakat? Karena jika kita mempelajari keseluruhan video Pendeta Niko tersebut, tidak mengindikasikan bahwa Pendeta Niko menghujat anak Allah sehingga ia harus dilabeli sebagai pendeta palsu. Memang di dalam video tersebut ada kekeliruan Pendeta Niko, yaitu salah menginterpretasikan dan salah mengimplementasikan bagian kitab suci, serta klaimnya yang bersifat subjektif. Tetapi menurut saya ini hanyalah kekeliruan atau kesalahan, tetapi bukan pada level pendeta palsu. Karena Pendeta Niko sejauh yang saya ketahui sampai saat ini mempercayai Allah Trinitas dan mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, juga mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Hanya saja Pendeta Niko mempercayai bahasa roh, kesembuhan, mujizat, nubuat, dan karunia roh lainnya yang tidak diakui oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Kedua, saya terkejut dan sedih ketika dalam video tersebut Pendeta Tong mengeluarkan pernyataan bahwa orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, dan begitu gampang ditipu. Sebagai seorang Indonesia, saya berpikir bahwa kalimat generalisasi ini tentu saja akan menyakiti hati banyak orang Indonesia. Kesalahan atau kebodohan orang tertentu atau sebagian orang tertentu bukan berarti semua orang Indonesia itu bodoh. Karena itu menurut saya pernyataan tersebut sangat tidak mendidik, dan karena itu saya berharap tidak akan keluar lagi dari mulut seorang Pendeta Dr. Stephen Tong di hari-hari kemudian, yaitu mengeneralisasikan seluruh orang Indonesia itu polos dan bodoh dan gampang ditipu. Namun saya tetap
menghargai niat baik Pendeta Dr. Stephen Tong yang mengingatkan kita agar menjadi orang yang bijaksana dan tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah dan keliru. Ketiga, dalam situasi saat ini di mana pemerintah telah mengumumkan kebijakan berupa larangan untuk melakukan kegiatan yang bersifat mobilitas massa dan mengumpulkan orang banyak, maka tentu tidaklah bijaksana apabila Pendeta Dr. Stephen Tong menganjurkan atau meminta pada Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo untuk mengadakan KKR kesembuhan di Istora Senayan, Jakarta. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal dalam situasi larangan karena darurat COVID-19 saat ini. Jika memang diizinkan pemerintah, maka saya pikir Pendeta Dr. Insinyur Niko pasti sudah melakukannya. Nah, sebaliknya terkait darurat COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia saat ini, seharusnya kita perlu mengingatkan semua orang Kristen dimanapun berada agar menjadi bagian yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini dengan cara menaati kebijakan pemerintah agar untuk sementara waktu menjaga jarak, tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak yang beresiko dalam penyebaran COVID-19. Dengan menaati kebijakan pemerintah ini, kita menaati firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-7 dan juga melindungi diri kita dari wabah coronavirus. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanggulangan dan pemutusan mata rantai COVID-19 ini agar masyarakat lebih banyak berada di rumah, bekerja, belajar, beribadah dari rumah, dan seminimal mungkin keluar rumah. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik di rumah saja. Karena selain kita menaati firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-7, melalui kebijakan pemerintah tersebut diharapkan bisa mengurangi mobilitas atau kerumunan orang di satu tempat yang berisiko membawa lebih besar pada penyebaran COVID-19. Jadi adalah tidak masuk akal menurut saya kalau Pendeta Dr. Stephen Tong meminta Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo mengadakan KKR di tempat-tempat terbuka, khususnya di Istora Senayan, Jakarta, dalam keadaan larangan terkait darurat coronavirus saat ini. Saya kira itu 3 komentar saya terkait dengan video dari Pendeta Dr. Stephen Tong sebagai tanggapannya atas video atau khotbah dari Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Sekarang saya akan menanggapi video Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan tanggapan ini akan lebih panjang dari tanggapan saya terhadap Pendeta Dr. Stephen Tong. Karena ini menyangkut ajaran, lagi pula Pendeta Dr. Insinyur Niko adalah seorang karismatik dan saya juga adalah seorang karismatik. Berikut ini 3 hal terkait tanggapan saya menanggapi video Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pertama, sebagai seorang teolog karismatik, saya memberikan apresiasi kepada Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang mana dalam cuplikan video tersebut di atas, dia mengajak umat Tuhan untuk bertobat, berdoa, dan mencari wajah Tuhan dalam situasi darurat virus saat ini, serta tetap menganjurkan umat tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Namun selain melakukan hal-hal itu, saya juga mengharap agar Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo juga aktif menginstruksikan umat yang dipimpinnya untuk menaati himbauan pemerintah. Dan bagi yang mampu secara ekonomi, inilah saatnya untuk membantu orang lain yang mungkin di PHK dan kekurangan secara ekonomi sebagai dampak dari COVID-19 saat ini. Jadi bukan hanya menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dari atas mimbar, tetapi bertindak secara nyata di lapangan membantu dalam penanggulangan COVID-19 dan penanggulangan krisis ekonomi dengan tetap menaati himbauan pemerintah. 2. Terkait dengan pernyataan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bahwa orang Kristen dalam peperangan rohani saat ini perlu lebih banyak berbahasa roh, maka saya memberikan tanggapan sebagai berikut. Tidak ada bukti dalam Alkitab bahwa orang Kristen dianjurkan berbahasa roh saat melakukan peperangan rohani. Karena itu di sini saya memberikan sebuah
koreksi yang bersifat normatif kepada pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan bagi para penganut gerakan karismatik dimanapun berada. Sebagai pendeta dan teolog karismatik, saya juga berbahasa roh. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan Roh Kudus karena mengetahui dan mengalami manfaat dari bahasa roh itu. Namun yang saya pahami adalah bahwa seperti yang dikatakan Alkitab, tujuan bahasa roh adalah sebagai bahasa doa secara pribadi untuk berkomunikasi dengan Allah. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Kemudian membangun rohani diri sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4. Membantu kita dalam mendoakan kehendak Allah. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Dan membangun jemaat karena setara dengan nubuat jika disertai tafsirannya. 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Dan menurut Alkitab adalah salah apabila kita di tengah-tengah jemaat melakukan bahasa roh tetapi tanpa disertai dengan tafsiran. Paulus menganjurkan supaya 2 atau 3 orang di dalam jemaat ketika berbahasa roh disertai dengan tafsiran. Dan jika tidak ada tafsirannya, maka sebaiknya mereka diam. Jadi memaksa semua orang percaya berbahasa roh atau harus berbahasa roh adalah sebuah kekeliruan. Karena tidak semua orang mendapatkan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang ia kehendaki atau menurut kehendaknya yang berdaulat. Nah, sementara di satu sisi kita tidak boleh memaksa orang yang tidak berkarunia bahasa roh untuk berbahasa roh. Di pihak lain kita tidak boleh melarang secara sembarangan orang yang berbahasa roh lalu menuduhnya sesat dengan mudahnya begitu saja. Kedua ekstrim ini harus kita hindari kalau kita ingin konsisten terhadap ajaran Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus. Rasul Paulus tidak pernah melarang orang berbahasa roh, tetapi yang dilakukannya adalah memberikan pengaturan agar berbahasa roh dijalankan di tengah-tengah jemaat dengan tertib dan teratur. Dan kalau itu dilakukan secara pribadi, Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua berbahasa roh. Dan Paulus katakan, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Namun, jelas di dalam Alkitab tidak ada dukungan sama sekali untuk kita melawan iblis dengan menggunakan bahasa roh. Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya yang tertulis, satu-satunya senjata yang ampuh dan lebih kuat dari pedang bermata dua manapun. Kita hanya perlu mengetahui firman dan menggunakannya dengan tepat untuk setiap situasi kita. Mengetahui firman Allah dan menggunakannya dengan tepat, inilah yang paling ditakuti iblis dari setiap orang percaya. Yesus mengetahui firman Allah yang tertulis dan menggunakannya dengan tepat ketika melawan iblis. Ia menjawab setiap godaan iblis dengan firman ada tertulis. Dan secara konsisten dalam setiap godaan iblis sebagaimana dikisahkan dalam Matius 4, Yesus menggunakan senjata yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah yang tertulis. Bandingkan Efesus 6 ayat 17 dan Ibrani 4 ayat 12. Kita tahu bahwa konfrontasi antara Yesus dan iblis ini bukan terjadi semata-mata karena kemauan iblis, tetapi karena kehendak Allah. Yesus pergi ke padang gurun itu bukan dalam keadaan sikap defensif atau bertahan, tetapi dalam sikap ofensif atau menyerang. Yesus melawan muslihat iblis dengan tanpa kompromi hanya dengan menggunakan firman Allah. Hal ini memberikan kepada kita kepastian yang kuat bahwa firman Allah yang tertulis itu sudah cukup bagi kita. Jadi bahasa roh tidak memberikan pengaruh dalam peperangan rohani. Tetapi firman Allah yang tertulis mengandung kuasa dari Roh Kudus dan itu efektif untuk melawan setiap tipu muslihat iblis. Paulus menyebutnya sebagai pedang roh, yaitu firman Allah. Karena itu, selain mengetahui firman Allah yang tertulis, maka penuh dengan Roh Kudus merupakan hal yang sangat penting. Itu sebabnya Rasul Paulus memerintahkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Kata penuh dengan roh dalam ayat ini adalah frase Yunani, pleroste and pneumati. Bentuk present imperatif pasif, bukan bentuk auris, masa lampau. Bentuk kata kerja ini menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus dipenuhi dengan roh. Jadi kata ini menunjukkan kontinuitas, yaitu pemenuhan yang berkelanjutan dan bukan sementara. Karena itulah, maka perintah untuk dipenuhi roh itu adalah perintah yang tegas. Namun sangat disayangkan
beberapa orang Kristen yang mengakui Roh Kudus tetapi menolak kuasa Roh. Iblis nampaknya telah menipu banyak orang Kristen hari-hari ini, sehingga mereka tidak menyangkali Roh Kudus tetapi menyangkali kuasa Roh Kudus itu. Mereka lupa bahwa kita membutuhkan Alkitab, firman yang tertulis, dan Roh Kudus setiap hari untuk kehidupan kita. Ketiga, terkait dengan klaim pendeta Dr. Insinyur Niko bahwa Tuhan Yesus telah menyuruh dia untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi COVID-19 dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia, agar diam dan tenang, maka ini komentar saya. Di sini pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo telah mencomot bagian atau ayat Alkitab tertentu dan menafsirkan seenaknya untuk digunakan terkait coronavirus, di mana apa yang dilakukan Yesus yaitu menghardik badai di Danau Galilea sehingga menjadi teduh dipakai sebagai dasar alusi untuk menghardik coronavirus dan krisis ekonomi agar berhenti dengan klaim bahwa ia disuruh oleh Yesus. Maka ada dua kesalahan di sini, yaitu satu, penafsiran yang tidak sesuai konteks yang berakibat pada kesalahan implementasi karena asal comot ayat untuk sebuah klaim. Dan dua, klaim yang bersifat sangat subjektif ketika menyatakan bahwa menghardik coronavirus dan krisis ekonomi adalah perintah Yesus kepadanya. Karena pertanyaannya, mengapa Yesus baru berbicara soal ini kepada pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo? Tidak dari sejak awal melakukan hal ini ketika coronavirus baru muncul di Wuhan, China, sebelum menyebar ke seluruh dunia dan telah memakan banyak korban? Selanjutnya, apa yang pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo anggap sebagai pesan Tuhan kepadanya untuk menghadapi COVID-19 dan krisis ekonomi tersebut, menurut pengamatan saya, sebenarnya bukanlah pesan Tuhan atau disuruh Tuhan secara murni, seperti yang dikatakannya. Dalam pengamatan saya, ini lebih merupakan ekspresi dari respon devosional pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo atas firman Tuhan tentang Yesus yang meneduhkan badai di Danau Galilea yang dikaitkan dengan pergumulan pribadinya atas coronavirus yang sedang terjadi saat ini. Namun sayangnya, hal ini telah diklaimnya sebagai perintah Yesus kepadanya. Padahal itu adalah alusi atas firman Tuhan. Ini adalah dua kekeliruan yang harus diperbaiki oleh pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Karena asal comot di luar konteks terhadap Alkitab adalah sebuah kekeliruan, dan mengklaim bahwa apa yang diresponi atas firman Tuhan itu sebagai perintah, disuruh atau pesan dari Tuhan adalah kekeliruan yang lainnya. Saya setuju dengan pendapat Profesor Y.N. Grudem yang menyatakan bahwa beberapa orang karismatik dan Pentakosta tentunya membuat kesalahan pada waktu mereka memulai suatu nubuat dengan berkata, demikianlah firman Tuhan, atau Tuhan memerintahkan saya, atau Tuhan menyuruh saya. Seolah-olah mereka tidak pernah membuat kesalahan ketika menyampaikan pernyataannya, dan seolah-olah nubuat-nubuat atau pesan itu sama dengan Alkitab 100% firman Allah, tanpa terdapat ketidakmurnian atau ketidaksempurnaan sekecil apapun. Karena itu saat menyampaikan nubuat atau pesan, lebih baik dan lebih aman jika diawali dengan perkataan, saya pikir Tuhan sedang memberitahu kepada saya bahwa, atau saya pikir Allah sedang menaruh firman ini dalam hati saya. Jadi jangan langsung mengklaim Tuhan memerintahkan saya, Tuhan menyuruh saya, inilah firman Tuhan. Menurut Grudem, cara ini tidak akan mengurangi keefektifan perkataan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Sebab jika suatu pernyataan berasal dari Allah, ia akan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya dalam hati orang yang dimaksudkannya. Saya percaya bahwa karunia nubuat memang masih ada.
Tetapi berkaitan dengan karunia nubuat ini ada dua kesalahan yang perlu dihindari. Yaitu satu, mengangkat karunia nubuat pada suatu tingkat tidak bisa salah, sehingga sama dengan otoritas Alkitab. Dua, menganggap rendah nubuat, bahkan mengabaikannya begitu saja. Karena itu, kita seharusnya tidak boleh memberikan otoritas yang terlalu besar pada nubuat, tetapi kita juga tidak boleh merendahkan nubuat hingga menghilangkan sama sekali. Rasul Paulus menasihati, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Paulus tidak akan mengatakan hal ini jika nubuat-nubuat itu adalah perkataan Allah yang setingkat dengan kitab suci. Karena itu otoritas yang dimiliki nubuat ini tidak sebesar otoritas yang dimiliki Alkitab. Semua perkataan nubuat masa kini harus dipertimbangkan oleh firman Allah yang tertulis dan tunduk kepadanya melalui suatu penafsiran yang sehat dan ketat atas kitab suci. Karena itu terkait klaim-klaim seperti ini, saya harus menegaskan bahwa nubuat yang diklaim sebagai pesan Tuhan seharusnya diuji dan harus tunduk pada otoritas Alkitab yang absolut. Alkitab adalah firman Allah yang lebih tinggi dan tidak akan pernah tersamakan atau terlampaui oleh karunia nubuat. Tidak pernah sekalipun, sekali lagi tidak pernah, bahwa suatu perkataan nubuat dari Roh Kudus bertentangan dengan Alkitab. Alkitab diberikan oleh Allah untuk tujuan menjadi kitab suci dan yang berotoritas bagi seluruh zaman gereja. Profesor C. Peter Wagner menyatakan bahwa orang-orang yang meneruskan firman Allah melalui karunia-karunia roh bukanlah orang yang tak dapat keliru. Sebab itu sangat penting untuk memeriksa apakah perkataan nubuat tersebut cocok 100% dengan firman yang diinspirasikan. Selanjutnya, Wagner menegaskan bahwa pernyataan yang diberikan melalui karunia nubuat atau bahasa roh harus selalu diperiksa atau diuji dari segi firman Allah yang tertulis. Ujian pertama yang menentukan benarnya suatu nubuat adalah kesesuaiannya atau tidak kontradiksinya dengan ayat-ayat Alkitab. Dan bila suatu perkataan nubuat atau pesan profetik yang disampaikan tidak terjadi atau tidak terlaksana, maka itu bukanlah kesalahan Allah, karena Allah tidak pernah membuat kesalahan ataupun memberitakan pernyataan yang salah kepada kita. Tetapi kitalah yang dapat membuat kesalahan dan dapat memberitakan pernyataan yang salah. Kesalahan ini menurut Y.N. Grudem dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu satu, kita mungkin saja tidak dapat membedakan dengan sempurna apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari pikiran atau keinginan kita sendiri. Seperti contoh tadi, apa yang diimani, diyakini oleh Insinyur Niko dianggapnya sebagai pesan atau disuruh oleh Allah, padahal sebetulnya belum tentu demikian. Dua, kita mungkin salah memahami pernyataan yang mana berasal dari Allah. Dan tiga, kita mungkin tidak melaporkan pernyataan itu dengan tepat sekali. Artinya, bisa saja beberapa gagasan dan penafsiran kita sendiri bercampur dalam pernyataan itu. Jadi terkait dengan pernyataan Pendeta Dr. Insinyur Niko bahwa klaimnya bahwa dia disuruh oleh Yesus untuk menghardik coronavirus dan krisis ekonomi saat ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Yesus atas badai yang terjadi di Danau Galilea, itu sebetulnya lebih tepat disebut sebagai respon devosional, ekspresi dari iman atau keyakinan Pendeta Insinyur Niko, sebenarnya bukanlah pesan dari Tuhan. Jadi harus bisa membedakan yang mana benar-benar pesan dari Tuhan dan yang mana yang hanya merupakan ekspresi atau keinginan ya, terhadap sesuatu. Akhirnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, nasihat bijaksana dari Walter R. Badain perlu kita perhatikan bersama bahwa orang karismatik berkewajiban untuk tidak lagi secara agresif mendesak pendapat mereka pada orang lain dengan klaim-klaim yang tentu saja seringkali tidak tepat, bahkan keliru. Sedangkan orang non-karismatik berkewajiban untuk tidak lagi mengucilkan orang-orang karismatik
dengan tuduhan-tuduhan seperti sesat, palsu, dan lain-lain sebagainya. Tingkah laku semacam itu pada kedua belah pihak jelaslah bertentangan dengan ayat seperti Roma pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian juga dengan seluruh perikop di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 15 ayat 7. Sudah waktunya bagi kedua kelompok ini untuk bekerja keras serta tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat yang kedua. Lebih lagi dalam situasi darurat coronavirus saat ini, mari kita justru tunjukkan kasih dan saling membantu, saling bekerja sama satu sama lain. Perlu diperhatikan bahwa gosip, bicara jahat, kritik keliru, dusta, dan fitnah adalah dosa lidah yang dapat membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehati, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 25, 29 sampai 32. Dosa lidah tidak hanya mengancam persekutuan tubuh Kristus, tetapi juga mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Tentu saja semua dosa mendukakan Allah, dan harus diakui juga bahwa dosa-dosa lidah secara khusus mendukakan Roh Kudus di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Karena dosa-dosa itu secara langsung mengancam kesatuan yang berusaha dibangun oleh Roh Kudus bagi gerejanya. Arturo G. Ajurdiatri mengutip Charles H. Spurgeon yang mengatakan, Allah Roh Kudus tidak memberkati sekumpulan profesor yang suka bertengkar. Orang-orang yang selalu berselisih bukan tentang kebenaran, melainkan tentang perbedaan-perbedaan sepele dan remeh dan kecemburuan dalam keluarga gereja. Karena itu inilah saatnya kita untuk belajar diam dan tetap tenang. Berkaitan dengan hal di atas, kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan Profesor Charles C. Ryrie, seorang teolog dispensasional. Setiap orang Kristen berhak atas keyakinan-keyakinannya mengenai kebenaran Alkitab. Akan tetapi sepanjang masih berada dalam tubuh duniawi, tak seorang pun dari kita luput dari kesalahan. Tidak seorang pun pada usia berapapun mampu menguasai seluruh kebenaran. Bagaimanapun juga kita seharusnya berpegang dengan yakin akan kebenaran tersebut, sebab kita percaya Tuhan telah memberi kita pemahaman tentang itu. Setiap orang Kristen, karismatik maupun non-karismatik, harus dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Efesus 4 ayat 15. Sebab kebenaran tanpa kasih dapat mengakibatkan sikap menghakimi. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran akan mengakibatkan penyesatan. Yesus Kristus Tuhan kita telah berdoa untuk hal ini dalam doanya yang terpanjang yang dicatat dalam Yohanes 17. Tentang kesatuan ini Kristus berdoa demikian, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Dan di dalam ayat selanjutnya, doa tersebut dikatakan oleh Yesus bukan hanya untuk para muridnya masa lalu, tetapi juga untuk gereja di masa kini dan yang akan datang. Dengan demikian, memelihara kesatuan yang nyata di antara semua orang percaya sejati di dalam Kristus merupakan tanggung jawab yang tidak tergantikan
oleh persoalan-persoalan yang lebih kecil, yang lebih sepele, yang lebih remeh, yang pernah ditangani oleh gereja sepanjang sejarah. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ketika ia menasihati, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 2 dan 6. Karena itu tidaklah berlebihan jika Larry Kreider berkata, salah satu ciri iman Kristen yang otentik adalah keinginan kudus untuk melihat gereja bersatu, sama seperti yang Kristus doakan dalam Yohanes 17. Tidak ada kompetisi dalam kerajaan Allah. Tidak ada gereja yang memiliki segalanya. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Mari bersama kita doakan agar wabah jahat dan global coronavirus ini segera terhalau dari Indonesia. Dan sedapat mungkin kita menghindari pertengkaran, perselisihan, dan polemik yang sangat remeh dan sepele dan tidak berarti bagi kesatuan gereja. Bersatunya gereja dan bersama pemerintah kita bisa menyelesaikan dan mengatasi wabah coronavirus saat ini. Saya Sen, teolog Protestan karismatik.